Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Makin mendekati akhir series Loki, episode 5 kali ini udah mulai mengungkap satu persatu misteri dari TVA dan juga para Loki variant yang muncul di series ini. Nah, ending episode ini juga ngasih kita petunjuk loh tentang siapa di balik TVA dan juga timekeeper palsu di series ini. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ini dia Breakdown episode kelima Loki. Bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Series Loki episode 5, Journey into the Mystery, kali ini nyeritain kita petualangan dari Loki yang harus mencari cara dengan Sylvie, Mobius, Kid Loki, Alligator Loki, dan Classic Loki untuk menghadapi makhluk penjaga bernama Alliath untuk mencapai sesuatu di balik End of Time untuk bertemu dengan sosok sebenarnya di balik TVA. Episode 5 ini dimulai dengan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya saat Sylvie berhasil mengalahkan Ravonna, sekarang memaksa Ravonna untuk memberitahunya tentang sosok di balik TVA yang ternyata juga nggak diketahui oleh Ravonna karena Ravonna sendiri juga baru tahu kalau sosok timekeeper selama ini hanyalah android. So, karena di sini Ravonna nggak tahu, Ravonna akhirnya malah ngasih tahu Sylvie tentang fakta sebenarnya di balik tindakan prune atau time reset yang dilakukan selama ini oleh TVA. Dan dari sinilah kita bisa tahu kalau selama ini TVA nggak menghancurkan semua timeline yang bercabang yang mereka prune, karena sangatlah mustahil bagi mereka untuk menghancurkan semua materi yang ada di timeline itu. Sehingga ini membuat mereka hanya memindahkan timeline yang mereka prune ke sebuah void di end of time atau di akhir waktu yang dijelaskan oleh Ravonna sebagai sebuah timeline di ujung waktu yang katanya sampai saat ini masih ditulis oleh timekeeper yang berusaha menjadikannya sebagai utopia. Di mana utopia yang dimaksud adalah hal yang dijelaskan oleh Mobius kepada Loki di episode 2, yaitu saat end of time atau ujung waktu berjalan dalam kondisi order and peace tanpa adanya nexus event sama sekali. So, karena end of time berada di ujung timeline yang katanya masih ditulis oleh timekeeper, inilah yang akhirnya membuat end of time menjadi seperti timeline apokalips yang mustahil untuk menciptakan nexus event. Timeline ini masih ditulis oleh timekeeper sehingga nggak akan bisa berubah apapun yang terjadi di sana kecuali lewat tangan timekeeper itu sendiri. Dan karena sifat itulah, void yang ada di end of time ini akhirnya jadi sebuah tempat yang digunakan oleh TVA untuk membuang timeline yang mereka prune. Karena di sana timeline yang sudah di prune itu nggak akan berjalan lagi dan tidak akan merubah apapun di end of time itu. Maka nggak heran di void ini kita bisa melihat berbagai macam Loki variant, bangunan, benda, dan juga makhluk aneh yang jadi satu-satunya hal yang masih tersisa dari timeline yang di prune oleh TVA ini. Dan kenapa hanya ada Loki? Ya karena Loki memiliki skill surviving yang tinggi seperti yang dijelaskan Loki kepada Sylvie ya di episode sebelumnya. Lalu karena Sylvie sadar kalau Void punya sifat yang sama seperti timeline Apokalips yang dicurigai menjadi tempat persembunyian dari timekeeper yang asli, ini akhirnya ngebuat Sylvie meminta bantuan Ravonna untuk bisa pergi ke Void. Tapi karena Ravonna di sini juga nggak tahu, dia dan Miss Minute akhirnya berusaha menipu Sylvie dengan bilang kalau ada prototype Void spacecraft yang bisa digunakan untuk menjelajah Void. Dimana ini dilakukan supaya mereka bisa mengulur waktu Sylvie supaya dia bisa ditangkap sama para agent TVA. Dan kalau kita ngelihat tingkah dari Miss Minute yang ngajak Ravonna buat ngebohong soal Void spacecraft, maka Miss Minute di sini tentunya bukan hanya sekedar asisten bagi para pegawai TVA aja, tapi juga merupakan AI seperti Jarvis yang sepertinya dikendalikan oleh orang di balik TVA dan Timekeeper yang nggak mau Sylvie masuk ke dalam Void dan ngebongkar rahasianya di End of Time. Next, di scene lainnya kita lalu bisa melihat Loki yang sekarang harus berlindung bersama para Loki variant lainnya dari sesosok makhluk bernama Alliath yang kalau di komiknya diceritakan sebagai makhluk pertama di universe Marvel yang bisa melepaskan diri dari jeratan waktu dan juga merupakan makhluk yang mendominasi sebagian besar dimensi limbo dan juga alam semesta jutaan tahun yang lalu sebelum manusia ada. Nah, berbeda dengan versi komiknya, di sini Alliath sendiri malah digambarkan sebagai anjing penjaga yang digunakan oleh sosok di balik Timekeeper untuk menjaga tempatnya di End of Time, sekaligus menjaga Void dan menghapus seluruh eksistensi dari timeline bercabang yang diprune sama TVA dengan menghisap energi dan juga materinya. Lalu saat Loki berlindung dari Alliath, kita juga akhirnya mengetahui tentang backstory dari setiap Loki variant yang ada di Void End of Time ini. Seperti Kid Loki yang ternyata punya Nexus event saat dia membunuh saudaranya Thor, dimana ini mungkin terjadi saat Loki masih kecil dan sadar lebih awal kalau dia hanyalah anak adopsi dan tidak punya kesempatan untuk menjadi Raja Asgard. Sehingga inilah yang akhirnya membuat Kid Loki membunuh Thor kecil yang kekuatannya belum matang supaya dia bisa menjadi Raja Asgard menggantikan Odin nantinya.
Bahkan bisa jadi alasan kenapa Kid Loki akhirnya jadi raja di Void adalah karena dialah satu-satunya Loki yang cukup pintar untuk ngebunuh saudaranya Thor dan mungkin berhasil menjadi satu-satunya pewaris dari kerajaan Asgard. Selanjutnya ada Boastful Loki yang menceritakan dirinya kalau dia sudah mendapatkan semua Infinity Stones setelah dia mengalahkan Captain America dan juga Iron Man. Dan ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya ya, karena para Loki variant lain, apalagi Loki Alligator, menganggap kalau Boastful Loki ini berbohong soal Nexus eventnya. Lalu Loki Alligator yang diceritakan memiliki Nexus event karena dia salah makan kucing tetangganya. Selain itu, Loki Alligator juga sepertinya punya kaitan erat dengan Thor Frog atau versi kodok dari Thor yang kita lihat di salah satu scene di episode ini, di mana mereka mungkin tinggal di sebuah timeline yang memang dihuni oleh binatang-binatang yang punya kecerdasan seperti manusia. Lalu terakhir kita bisa mendengar cerita dari klasik Loki yang ternyata punya jalan hidup yang paralel dengan Loki yang kita lihat sepanjang di MCU. Karena Loki ini adalah Loki yang selamat saat Thanos menyerang kapal Asgardian di film Avengers Infinity War. Di mana Loki ini bisa selamat karena dia nggak mencoba untuk membunuh Thanos dengan pisaunya, melainkan menggunakan kekuatan sihirnya untuk melakukan duplication casting atau menciptakan klon yang sangat mirip dengan dirinya. Sehingga Thanos akhirnya percaya dan membunuh klon itu selagi Loki menyamar jadi reruntuhan di kapal itu. Karena klasik Loki sendiri bilang kalau senjata seperti pisau miliknya tidak akan berguna dan hanya akan menghambat potensi sihir milik Loki yang begitu hebat. Lalu setelah klasik Loki memalsukan kematiannya, klasik Loki akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah planet nggak berpenghuni karena dia sadar kalau dirinya hanya akan membawa kesakitan di setiap tempat yang dia datangi. Tapi karena dia kesepian di planet itu, klasik Loki akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan akhirnya malah diprune oleh TVA karena mencoba untuk ketemu Thor. Selain itu, kalau kita kaitkan ini dengan apa yang dibilang sama Lady Sif dan juga klasik Loki, kita akhirnya tahu kalau semua Loki memang ditakdirkan untuk hidup sendirian dan jadi God of Outcasts. Karena kemanapun mereka pergi, Loki akan selalu membawa penderitaan baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri lewat semua tindakan jahat Loki dari mulai invasi sampai pengkhianatan. Dimana ini bisa kita lihat secara jelas di episode ini saat Boastful Loki mengkhianati Kid Loki dengan bekerja sama dengan Loki Presiden dan juga pasukan Loki-nya supaya dia bisa menggantikan Kid Loki sebagai Raja Void. Dan ini kemudian berakhir dengan kacau karena Loki-Loki ini ternyata saling membohongi dan saling mengkhianati satu sama lain. Dimana ini tentunya udah jadi sifat asli dari Loki yang membuat Loki ini menjadi rusak. Karena dia akan selalu berbohong dan juga mengkhianati orang yang percaya sama dia. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa muasin ego mereka, yaitu Glorious Purpose atau Glorious Power. Bahkan ketika ada Loki yang mau keluar dari sifat rusak itu dan berubah menjadi lebih baik seperti Kid Loki dan juga klasik Loki, mereka akhirnya malah ditakdirkan untuk mati dan hidup dalam kesendirian mereka. Tapi ini sepertinya nggak akan berlaku sama Sylvie yang memang sejak awal berbeda dengan Loki variant lainnya. Karena selain dia perempuan, Sylvie juga punya sifat yang berbeda dengan tidak menganggap dirinya superior dan punya rasa empati bagi setiap musuhnya. Selain itu, dari pola pikirnya, Sylvie juga kelihatan jelas berbeda dengan para Loki variant lainnya karena dia selalu punya alternatif yang gak kepikiran sama para Loki pada umumnya. Seperti saat dia punya rencana untuk ngancurin TVA, saat Loki justru berusaha untuk men-take over TVA. Apalagi ini juga semakin kelihatan jelas saat Sylvie yang datang ke Void dengan ngeprune dirinya sendiri. Di sini dia punya rencana lebih matang untuk menemukan Timekeeper yang asli, lalu menemukan cara dengan mengendalikan Allied lewat sihir enchantnya. Karena dia tahu dia pernah berkoneksi dengan Allied dan tahu kalau Allied hanyalah seekor anjing penjaga yang digunakan oleh sosok di balik Timekeeper untuk menjaga dirinya di End of Time. Dibandingkan Loki yang di sini cuma punya rencana gegabah untuk ngebunuh Allied karena nganggap Allied itu makhluk hidup yang bisa mati. Nah, sebelum Sylvie mengeksekusi rencananya, di salah satu scene kita sendiri bisa ngeliat Loki dan Sylvie ini udah mulai deket kayak orang pacaran ya. Dimana hal yang mungkin ngebuat mereka deket selain karena mereka sebelumnya sempat berpetualangan dan hampir mati di Lamentis One adalah fakta kalau Loki hanya mencintai dirinya sendiri karena ego yang dia miliki. Sehingga ini yang ngebuat dia sangat relate dengan Loki variant yang dalam hal ini adalah Sylvie yang sudah ngebantu dia jadi self-love dan menerima dirinya sendiri. Mobius lalu kembali ke TVA dengan TeamPad yang dicuri Sylvie, supaya Mobius bisa menghancurkan TVA dengan mereveal semua rahasianya, di mana nantinya akan ada 2 pertarungan final di episode terakhir, yang salah satunya adalah bagaimana Mobius yang akan mengungkapkan orang di balik TVA dari dalam TVA dan akan melawan para Timekeeper termasuk Ravonna, meskipun ujung-ujungnya sepertinya Ravonna akan membantu Mobius karena sama-sama penasaran dengan siapa orang di balik TVA. Dan akhirnya mudah-mudahan kita bisa ngelihat Mobius yang akhirnya bisa naik jet ski ya nanti.
Sylvie akhirnya mengeksekusi rencananya bersama Loki untuk nge-chant Allied, di mana akhirnya mereka sukses setelah mereka dapat bantuan dari Classic Loki yang ngebantu mereka untuk mengalihkan perhatian dari Allied dengan ngebuat replika dari Asgard lewat kekuatan sihirnya. Sylvie dan Loki akhirnya bisa nge-chant Allied dan akhirnya masuk ke sebuah tempat yang dilindungi tersebut, yang adalah tempat bersembunyinya sosok di balik Timekeeper di sebuah kastil di atas sebuah batu yang berada di dekat garis waktu dan punya kemiripan dengan Castle Doom yang ada di Latveria. Apakah ini Dr. Doom? Atau siapakah sosok yang ada di dalam kastil ini? Salah satu dugaan pertama kita datang dari karakter Ravonna Renslayer itu sendiri, di mana Ravonna sendiri ternyata punya hubungan erat dengan sosok Allied yang kita lihat di episode kali ini. Karena Allied ternyata di komiknya pernah diceritakan dibebaskan oleh Ravonna saat dia menjadi penguasa dari kerajaan Kang the Conqueror. Selain itu, dengan kastil ini yang posisinya berada di antara garis waktu yang punya semacam kubah yang sekilas mirip dengan kubah Chronopolis di versi komiknya ya, dimana Chronopolis dikuasai oleh Ravonna dan juga Kang di komiknya. Maka bisa saja hal yang sama akan terjadi pada Ravonna yang mungkin akan diceritakan sebagai sosok di balik kastil ini. Tapi ini karena di episode ini Ravonna kelihatannya juga nggak tahu siapa itu Timekeeper dan berusaha untuk mencari tahu tentang Timekeeper sama seperti Sylvie, so bisa jadi Ravonna yang ada di kastil ini bukan Ravonna yang kita kenal sebagai Judge TVA, melainkan Ravonna Varian yang mungkin merupakan versi tua dari dirinya yang cukup kuat dan juga jenius untuk menjadi sosok di balik Timekeeper dan TVA. Dan ini mungkin relate dengan cerita komik dari Ravonna yang ternyata juga punya variant saat dia hidup bersama Kang di kerajaan waktunya, yaitu Terminatrix yang merupakan variant dari Ravonna yang jadi penguasa di kerajaan waktu Kang. Dimana Terminatrix tentunya sangat possible untuk diadaptasi di series ini. Apalagi ini juga semakin diperkuat dengan Ravonna yang di episode ini kelihatan banget pengen bertemu dengan sosok founder dari TVA. Karena Ravonna sendiri juga tidak tahu siapa orang di balik TVA. Ravonna juga mengatakan kepada Miss Minute untuk mencari akses bertemu dengan Timekeeper ini dengan alasan untuk melindungi mereka. Mungkin Ravonna merasakan adanya koneksi antara dirinya dan Timekeeper ini. Makanya walaupun Ravonna tahu dia dibohongi, dia tidak merasa marah atau dendam dan malah tetap loyal terhadap TVA. Dan karena mungkin dia sepertinya punya koneksi tertentu dengan founder TVA yang mungkin ya adalah varian dari dirinya sendiri. Selain itu lagi-lagi dengan kebiasaan dari Marvel Studios yang selalu ngetis karakter villainnya dari awal episode atau dari awal film, so dengan Ravonna yang selalu digambarkan sebagai pihak antagonis yang beroposisi dengan Loki dan juga Sylvie di sepanjang episode, Ravonna tentunya punya potensi besar untuk muncul sebagai villain di series ini terutama dalam bentuk variant. Apalagi variant ini benar-benar menjadi highlight di series ini dengan kita bisa melihat ada banyak variant Loki dan semua pegawai TVA yang adalah variant. Dimana kemunculan varian Ravonna di sini tentunya juga bisa menjadi momen bagi series ini untuk nyambung dengan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang mungkin akan mengeksplor lebih dalam hubungan antara varian Ravonna dan Kang the Conqueror yang bakal jadi villain di film itu. Atau kalau ini bukan varian Ravonna, maka seperti yang kita bilang di episode sebelumnya, sosok villain yang sebenarnya ada di balik TVA ini adalah Loki variant atau Superior Loki atau King Loki atau Loki Allfather. Ya pokoknya Loki dengan sebutan superiornya. Karena kalau kita lihat di salah satu scene saat Loki dan Sylvie ngobrol tentang salah satu timeline yang mungkin bisa dikuasai oleh Loki setelah TVA hancur, ini bisa jadi hint kalau sepertinya Loki atau Loki variant di sini punya kemampuan untuk menguasai dan mengatur sebuah timeline yang seharusnya hanya dimiliki oleh Timekeeper dengan menjadi penulis waktu di End of Time. Apalagi dengan potensi dari Loki yang di sepanjang episode semakin meningkat dengan kehadiran Sylvie yang membuat dia bisa menggunakan sihirnya untuk nge-chant. So, sama seperti Classic Loki, mungkin saja dengan waktu yang cukup dan juga Loki yang lebih fokus pada sihirnya dibandingkan senjata pisaunya, ini akan membuat Loki punya potensi untuk menjadi sosok penyihir yang lebih kuat dibandingkan dirinya sekarang. Sehingga nantinya dia akan cukup mampu untuk memegang posisi sebagai Timekeeper yang punya kekuatan untuk menulis waktu. Selain itu dengan Loki yang ngomong kalau dia mampu untuk survive dan escape dari kematian bagaimanapun itu caranya, maka kemampuan inilah yang bisa menjadi modal terbesar bagi dia sebagai Nexus Being yang mampu mempengaruhi timeline karena dia bisa mengatur kehidupan dan juga kematiannya sendiri. Yang berarti ini akan membuat dia bisa survive dari berbagai timeline yang akan dia coba jelajahi dan juga rubah takdirnya. Sehingga ini yang membuat dia capable untuk menulis alur waktu di End of Time karena dia mampu untuk survive dan mengubah timeline dengan kekuatannya sendiri.
Lalu dengan adanya bukti trailer yang menunjukkan kita dengan sosok Loki yang ada di markas Avengers dengan posisi bebas dan juga jadi raja di Asgard, maka ini semakin memperkuat dugaan kita kalau Loki Varian adalah sosok sebenarnya yang mengendalikan Timekeeper. Dimana Loki yang kita lihat di trailer itu merupakan sosok Loki superior yang punya takdir begitu sempurna sehingga dia bisa mungkin menang dari para Avengers dan akhirnya bisa jadi raja menggantikan Odin di Asgard. Sampai di satu titik karena dia bisa secara sempurna memastikan kekuasaannya di Nine Realm dan sifat Loki yang kita kenal selalu ingin memuaskan egonya demi glorious purpose, maka di momen inilah Loki pada akhirnya punya ambisi baru untuk menjadi penguasa dari seluruh universe. Sehingga inilah yang mungkin ngebuat dia akhirnya menjadi sosok Timekeeper dan juga founder dari TVA, supaya dia bisa menjajah berbagai macam universe dengan memasukkan universe ini dalam rangkaian Sacred Timeline miliknya yang sudah dia tulis sejarahnya sendiri. Dimana dalam melakukan hal ini, Superior Loki sepertinya bersembunyi di ujung waktu Sacred Timeline buatannya, yang dalam hal ini adalah End of Time, supaya dia tidak bisa ditemukan dan dihentikan oleh para Nexus Being lainnya, atau dirinya sendiri versi lain, atau Timekeeper yang berusaha untuk menghentikan Sacred Timeline milik Loki. Karena mungkin Sacred Timeline ini sudah menghancurkan banyak timeline atau universe tidak berdosa dalam prosesnya. Apalagi Sylvie secara random bisa memiliki koneksi dengan tempat yang dijaga oleh Allied ini hanya dengan menyentuh Allied. Yang artinya bisa saja kekuatan yang samalah yang membentuk Allied ini, yaitu kekuatan dari Loki itu sendiri yang juga dimiliki oleh Sylvie. Ditambah lagi dengan gak adanya villain selain Sylvie yang ditunjukkan secara jelas dari awal episode sampai sekarang, dan juga TVA yang secara tiba-tiba menjadi misterius yang awalnya kita pikir baik, dan juga munculnya berbagai macam varian Loki di episode ini. Maka tentunya akan sah-sah saja kalau kita punya asumsi kalau villain di series ini sepertinya akan berkaitan dengan Loki, yang dalam hal ini adalah varian Superior Loki atau Loki Allfather. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode kelima Loki, dan menurut kalian bener nggak nih teori ini? Siapa di balik TVA? Apakah Loki? Apakah Ravonna? Atau mungkin kalian punya teori sendiri, masih berpikir dengan Kang the Conqueror, Immortus, atau mungkin Time Twister, Timekeeper lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi. So like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.